저는 다시 왔습니다. 네, 어떻게 지냈어요? 잘 지냈죠? Ya, hari ini, o늘은 kita akan belajar lagi mengenai bahasa Korea. Tapi yang dibahas kali ini bukan grammarnya. Tiba-tiba saya pengen bahas hal yang berbeda aja gitu. Saya mau bahas mengenai nai, ya. Nai dalam bahasa Korea itu artinya usia. Jadi gimana sih penyebutan usia dalam bahasa Korea? Kemudian budaya mengenai usia di orang Korea Selatan khususnya. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, apa aja bahasannya? Kita langsung aja lihat ke slide berikutnya. Ya, jadi mungkin dari teman-teman yang saya pribadi ya, waktu suka dengan Korea gitu, dan kemudian mendalami bahasa Korea seperti itu. Pada saat kita ketemu orang yang beda negara sama kita kan pasti kita ini ya hati-hati pada saat berbicara atau menanyakan sesuatu. Apakah yang kita tanyakan itu termasuk budaya yang biasa di kalangan mereka atau budaya yang tabu di kalangan mereka. Nah, itu kan perlu kita tahu juga. Jadi mungkin banyak pertanyaan muncul seperti sopan nggak sih nanya umur ke orang yang baru kita ketemu di Korea Selatan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri kan kayaknya nanya umur agak sedikit apa ya, bukannya nggak sopan tapi nggak enak aja gitu kan kadang kalau nanya umurnya berapa gitu. Kadang orang cuma lihat aja dari penampilannya, oh sepertinya umur 30 tahunan atau 40 tahunan gitu. Padahal mungkin bisa lebih tua atau lebih muda. Nah, apakah di Korea juga seperti itu? Nah, kita bahas hari ini. Nah, kemudian ada juga nih, teman-teman pasti kalau yang udah tahu Korea sejak lama, pasti tahu ya perbedaan usia di Korea Selatan dengan di Indonesia. Kalau di kita misalnya, seperti saya kelahiran 91 itu, tahun ini usianya 29 tahun. Nah, orang yang kelahirannya sama dengan saya di Korea Selatan itu, usianya jauh lebih tua dibandingkan saya. Nggak jauh sih, beda 1 tahun dengan saya. Jadi, mereka umurnya sekarang 30 tahun. Padahal lahir di tahun yang sama gitu ya. Di tahun yang sama, tapi kok usianya lebih tua setahun. Kenapa sih seperti itu? Nah, hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, bicara tentang tadi ya perbedaan umur, perbedaan perhitungan umur di Indonesia dengan di Korea Selatan. Di sana itu ada namanya tradisi Doljanji. Doljanji. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya perayaan ulang tahun yang paling besar itu Sweet Seventeen ya, 17 tahun. Nah, kalau di Korea itu dia perayaan ulang tahun yang paling besar adalah perayaan ulang tahun yang umur ke 1 tahun atau perayaan ulang tahun pertama dari seorang bayi. Uh, Kenapa? Karena di sana itu dulu kan daerahnya sangat susah ya. Jadi apa negara 4 musim juga, kemudian apa termasuk yang susah dalam hal agrikultural. Jadi ketersediaan makanan mereka tuh zaman dulu tuh sangat sedikit dan sebagainya. Jadi banyak sekali bayi yang meninggal di usia yang masih muda, bahkan belum 1 tahun, genap 1 tahun tuh banyak yang meninggal gitu di zaman-zaman dahulu, mungkin zaman-zaman Joseon atau kerajaan Goryeo gitu. Nah, sehingga masyarakat sana itu sangat menghargai dan bersyukur sekali jika bayi mereka itu bisa hidup gitu ya sampai dengan umur 1 tahun. Makanya diadakan tradisi ini, perayaan umur 1 tahun seorang bayi namanya Doljanji. Jadi perayaan ini lebih besar dibandingkan dengan perayaan 17 tahun kalau di Indonesia. Dan salah satu perayaan yang terbesar bagi seorang individu selain dia menikah gitu. Biasanya kalau kata guru saya di Sejong dulu itu, uh, kalau ngomongin soal angpau ya, di sini tuh bahkan angpaunya tuh besar gitu ya, untuk yang perayaan umur 1 tahun ini. Nah, jadi tujuannya adalah untuk rasa syukur ya, permohonan kesejahteraan untuk kehidupan yang selanjutnya, seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomongin ya soal perbedaan umur di Korea. Kenapa sih bisa beda umur 1 tahun lebih tua dibandingkan perhitungan umur di Indonesia?
Karena untuk negara-negara seperti Jepang, Mongol, dan Korea itu dia sebenarnya tidak mengikuti perhitungan Masehi, kalender Masehi. Ada perhitungan kalendernya sendiri gitu ya. Mungkin kalender Chinese dan sebagainya saya kurang paham. Tapi pada saat mereka lahir, pada saat bayi itu lahir, si bayi itu sudah dihitung umur 1 tahun. Jadi saat dia brojol gitu ya keluar si bayinya, itu dia udah umur 1 tahun. Nah kalau kita kan saat dia lahir masih 0 tahun ya. Nah 1 tahun itu kan setelah 1 tahun hidup di dunia itu baru disebut umur 1 tahun. Nah kalau di Korea itu saat dia baru lahir itu sudah 1 tahun hitungannya. Tadi karena perbedaan kalender, mereka tidak melihat kalender Masehi seperti itu. Nah untuk Jepang dan Mongol sendiri sebenarnya saat ini sudah melihat saat ini sudah melihat kalender Masehi, jadi perhitungannya sudah sama dengan orang-orang di Indonesia, perhitungan umurnya. Tapi kalau Korea masih menggunakan kalendernya sendiri, jadi beda dengan uh, perhitungan umur di Indonesia. Nah, tradisi yang lainnya adalah, kita masih ngomongin Doljanji ya. Nah, pada saat Doljanji ini sama seperti kalau di Jawa, di Indonesia itu di Jawa mungkin yang saya tahu. Jadi kalau di Jawa itu biasanya anaknya dikurungin di satu kurungan ayam gitu ya. Terus nanti dibuka kurungannya, terus mereka disediain banyak hal gitu. Ada mainan, ada uang, ada misalnya tali, ada misalnya dan sebagainya. Nanti si anak ini bakal milih yang mana nih mainan dari sekian banyak benda itu. Nah, kalau misalnya dia pegang uang, berarti nanti dia akan jadi seorang yang kaya raya, seperti itulah. Sama, tadi seperti itu juga ada di Korea Selatan. Jadi sama, bayinya nanti akan disediakan berbagai macam benda. Nah, si bayinya itu nanti akan dilihat dia mau ngambil yang mana gitu dari benda-benda tersebut. Oke. Nah, biasanya setiap ulang tahun, orang-orang Korea itu selalu merayakannya dengan satu hidangan wajib, yaitu sup rumput laut atau miyeokguk. Ini ya gambarnya. Jadi ibu yang baru melahirkan, kemudian ibu yang anak yang baru lahir, setiap ulang tahun itu pasti sajian wajibnya adalah miyeokguk, sop rumput laut, dan kalau ada kue beras. Oke, itu mengenai doljanji. Nah, sekarang gimana sih bertanya dengan bahasa Korea, bertanya umur dengan bahasa Korea, dan apakah ini jadi hal yang tabu atau hal yang biasa di sana? Nah, untuk teman-teman ketahui, orang-orang Korea itu memang biasa menanyakan umur pada orang yang pertama kali mereka ketemu. Karena mereka tata bahasanya kan ada banyak ya, ada yang formal, ada yang informal, ada yang sangat formal sekali. Jadi, supaya mereka bisa pantas memanggil dan menggunakan bahasa yang benar, mereka pasti akan menanyakan umur ke orang yang baru pertama kali ketemu. Jadi, jangan heran kalau kalian ketemu sama orang Korea terus dia nanya umur kamu berapa, karena itu jadi hal yang biasa di sana. Karena mereka harus tahu kita berhadapan dengan siapa, berbicara seperti itu. Nah, cara bertanya umur dalam bahasa Korea itu ada beberapa macam karena tata bahasa mereka yang begitu banyak macamnya. Jadi bisa ini yang atas itu yang formal biasa, yang bawah ini yang formal, sangat formal sekali gitu. Jadi ngomongnya misalnya sama orang yang lebih tinggi jabatannya atau sangat 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 tua gitu ya. Nah, yang pertama itu bisa 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살입니까? 몇 살이세요? Ini semuanya sebenarnya artinya sama, umur kamu berapa gitu. Tapi yang biasanya banyak dipakai itu yang ini, 몇 살이에요? Berikutnya bisa 몇 살입니까? 몇 살입니까 ini agak sedikit lebih formal dibandingkan 몇 살이에요. Kemudian ada 몇 살이세요. Nah, ini sangat sopan sekali. 몇 살이세요. Kalau belakangnya udah ada seyo tuh formal dan sopan sekali. Nah, bisa seperti yang di atas modelnya, 몇 살, 몇 itu berapa, sal itu umur. Nah, belakangnya ini penambahan partikel untuk tata bahasanya. Nah, yang bawah, 나이가 어떻게 되세요? 나이가 어떻게 되세요? 나이 itu usia, 어떻게 itu bagaimana, 되세요. 되세요 itu menjadi gitu. Jadi sebenarnya ini artinya ya sama, berapa umurmu gitu. Tapi sangat sopan sekali. Ini
biasanya ditanyakan ke orang yang lebih tua jauh dari kita, gitu. Atau bisa juga seperti ini, 나이가 어떻게 됐습니까? 나이가 어떻게 됐습니까? Jadi bisa berupa 몇 살이에요? atau 나이가 어떻게 됐어요? atau 나이가 어떻게 됐습니까? gitu. Nah, jawabnya seperti ini. 저는 20살이에요. 저는 20살이에요. Nah, untuk umur ada istilah katanya lagi. Jadi kalau ini kan kalau dalam angka sebenarnya isip ya. 20 itu kan isip. Tapi tidak disebut isip sal. Melainkan disebutnya semul sal. Jadi ada bahasa lagi untuk bicara tentang umur. Oke, kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk sebutan angka di umur dalam bahasa Korea itu menggunakan sistem angka yang Korea asli ya. Kemarin kita sempat belajarkan Sino Korea atau aduh saya lupa itu ya istilahnya. Nah, ini kita pakai yang hana, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 아홉, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Jadi umur 1 tahun seperti yang kemarin ya, kalau ditambahkan partikel belakangnya lagi misalnya sal ya umur, berarti na-nya hilang, n-nya ini pindah ke bacim. Jadi sebutannya bukan han asal tapi hansal. Umur 1 tahun itu berarti hansal. Umur 2 tahun ini bacim le-nya hilang, jadi hanya du tambah sal. Jadi kalau 2 tahun du sal, 3 tahun se sal, ya se yang di bawah ini hilang jadi tinggal se sal saja. Terus ne sal, 5살, 6살, 7살, 8살, 9살, 10살. 10 tahun. Kalau misalnya 12 tahun berarti 12살. 12살. 저는 12살이에요. Saya 12 tahun. Gitu ya. Atau misalnya 18 tahun. 저는 18살이에요. 18. 10 tambah 8. 18. Nah, untuk yang 20 itu penyebutannya bukan isyib ya, tapi dia ada sebutannya sendiri, yaitu semul. Untuk 20 semul, 30 tahun soren, 40 tahun mahen, 50 tahun swin, 60 tahun yesun, 70 tahun ilhen, 80 tahun yoden, 90 tahun ahen, 100 back. Jadi kalau misalnya umurnya kayak saya misalnya umurnya 29 tahun, berarti semul ahop sal. Semul ahop sal. Jadi misalnya saya umurnya 29 tahun, bahasa Koreanya 저는 semul ahop 살이에요. Gitu ya. Kalau umurnya 35 tahun misalnya, berarti 35살이에요. Oke? Itu untuk penyebutan umur dalam bahasa Korea. Nah, dalam kategori umur di Korea itu juga sama seperti di Indonesia, ada kategorinya. Kalau di Indonesia 0 sampai 5 tahun itu disebut balita ya. Kalau di dalam Korea itu sebutannya yudongi. Yudongi. Umur 6 sampai 13 tahun, orini, anak-anak orini. Umur 14 sampai 19 tahun remaja ya. Remaja disebutnya 청소년. 20 sampai 39 tahun sebutannya jungyeon. 60 tahun atau lebih sebutannya nonyeon. Nah, ada yang unik di sana, mereka itu menggabungkan mencirikan umur itu dengan musim. Jadi kalau anak-anak itu dicirikan dengan musim semi ya, pom. Kemudian kalau remaja itu sama dengan yorem, musim panas. Kalau umur-umur ini disebut dengan gaul, umur-umur gaul saya gitu ya sebutannya.
Kalau umur-umur yang sudah tua disebutnya identik dengan musim dingin atau cold.